Halo, selamat datang di Radio Kata on Serangkai Sau Channel bareng aku Wardiansa, dan kita masuk ke day kelima sahur di bulan puasa Ramadan tahun 2023 ini. Dan mohon maaf di hari kemarin Radio Kata tidak bisa terbit ya. Nah, ini kan sebenarnya kejar waktu ya, jadi aku shootnya di hari sebelumnya atau di malam sebelumnya, aku tayangin di sahur besoknya gitu. Jadi memang kemarin lagi ada kesibukan yang lain sehingga tidak bisa tayang untuk Radio Kata, dan mungkin di minggu depan pun ada beberapa kali yang mungkin Radio Kata tidak bisa terbit gitu, karena Radio Kata itu akan selalu memberikan kalian informasi-informasi terbaru soal apa yang terjadi di Indonesia dan juga di daerah Pekalongan Batang. Jadi kalau misalkan di record jauh-jauh hari dari sebelumnya, nanti informasinya udah basi gitu. Jadi kita langsung saja kita mulai Radio Kata pada sahur kali ini. Dalam 30 menit sampai 45 menit mendatang, aku akan menemani kalian dalam menemani santap sahur kalian di hari kelima bulan puasa Ramadan kali ini gitu. Nah, kayak aku ganti musiknya dulu kan, tadi musiknya terlalu upbeat jadi bikin grogi gitu. Jadi kita langsung aja, kita mulai dari berita Indonesia pada tanggal 27 Maret 2023 sesuai dengan yang kita record untuk Radio Kata kali ini. Langsung aja kita mulai dari yang melanjutkan dari berita dari 2 hari yang lalu ya. Kemarin kan ada sempat heboh ya terkait bea cukai yang mana sedang menjadi sorotan. Kemudian ada foto mobil Alphard yang masuk di area apron bandaranya, dan sekarang sudah dikonfirmasi oleh Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan kita bahwasanya memang itu ada protokol yang memang diberikan kepada Menteri Keuangan atau Bu Sri Mulyani. Jadi Bu Sri Mulyani sendiri mengakui bahwasanya memang itu adalah ya salah satunya juga dari mereka gitu yang kebetulan memang mendapatkan wewenang, karena bea cukai itu kan masih di bawah Kementerian Keuangan, itu kata Ibu Sri Mulyani itu bahwa Menteri Keuangan, dan memang Sri Mulyani sendiri mendapatkan fasilitas untuk bisa menggunakan kendaraannya sampai ke area apron bandara gitu ya. Semoga memang ya kalau sudah sesuai protokolnya seperti itu ya, mau bicara apa juga kita ikutin saja gitu. Tapi kalau misalkan memang sebenarnya kalau di luar kasus yang ini itu banyak sekali yang namanya pejabat-pejabat kita yang menyalahgunakan wewenangnya, yang itu yang menjadi sorotan gitu. Jadi ya semoga memang ini bisa berlaku juga buat yang lainnya untuk mematuhi sesuai dengan peraturan, ada protokol-protokol di tiap-tiap daerah dan tidak menggunakan wewenang atau jabatannya untuk hal-hal yang tidak sesuai gitu. Dan kita lanjutkan, jadi ini sudah clear ya, jadi memang kalau yang masalah mobil Alphard ke apron bandara ini memang sudah sesuai koridornya, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Lanjut ke berita berikutnya. Nah, ini aku nggak tahu sebenarnya siapa yang berpikiran kalau Pak Jokowi itu melarang buka puasa buat semua orang gitu. Bahkan kalau di berita utama saja kan sebenarnya sudah kelihatan yang dilarang itu adalah instansi pemerintah atau pemerintahan, dalam artian dari kementerian atau pejabat-pejabat pemerintah yang mana itu diatur secara APBD ataupun APBN gitu, yang mana ini kan tidak berlaku ke masyarakat. Makanya aku juga bingung orang-orang kenapa bisa berpikiran kalau larangan buka puasa itu sampai ke masyarakat umum. Makanya di sini diklarifikasi bahwasanya larangan buka puasa bersama hanya untuk internal pemerintah, bukan masyarakat umum. Makanya di 2 berita-berita sebelumnya itu ada salah satu kementerian kalau nggak salah, yang Kementerian Sosial apa ya kalau nggak salah, dia yang memang akhirnya anggaran yang seharusnya dianggarkan untuk buka bersama itu dialihkan menjadi bantuan sosial, yang itu sangat kita dukung penuh ya dengan hal tersebut. Jadi sekali lagi, larangannya bukan untuk masyarakat umum, tapi masyarakat umum tetap harus memperhatikan yang namanya jangan sampai apa ya, istilah protokol kesehatan itu tetap harus masih dijalankan ya, supaya walaupun secara coronanya sendiri memang sudah bisa teratasi kalau dilihat dari sekarang peraturan-peraturan, tapi tetap yang namanya jaga kebersihan dan lain-lain itu harus tetap dilakukan. Jadi itu sekali lagi larangan ini tertujunya pada instansi pemerintah, dan harapanku sih ke depan seterusnya sebaiknya seperti itu aja gitu. Maksudnya daripada dihambur-hamburkan uang untuk buka bersama pemerintah, kan sebaiknya tetap diarahkan ke bantuan sembako dan lain-lain, mengingat harga sembako di hari raya itu kan selalu cenderung tinggi ya, cenderung naik gitu. Jadi
Itu kita lanjut ke berita berikutnya. Nah, ini ada berita dari Magelang. Sekali lagi ini tiap tahun kayak selalu ada gitu, maksudnya yang namanya petasan itu memakan korban jiwa, dan ini adalah kejadian di Magelang. Dan karena terkena ledakan dari bahan petasan itu sampai dengan tubuhnya itu udah nggak utuh lagi gitu. Jadi kayak ledakannya cukup besar gitu. Mari kita baca terlebih dahulu dari beritanya. Magelang, Kompas.com. Kepala Bidang Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Dr. Sumi Hastri Purwanti memaparkan tubuh korban ledakan bahan petasan di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang ditemukan sudah tidak utuh di tempat kejadian perkara. Kita temukan beberapa bagian tubuh di TKP, kemudian kita periksa juga yang di RSUD Muntilan. Satu bagian tubuh dari leher sampai perut dan lutut masih ada. Menurut dia, bagian tubuh paling parah adalah kedua kaki karena paling dekat kontak dengan sumber ledakan. Ini kok gedein dikit. Walaupun begitu, pihaknya berhasil merekonstruksi tubuh korban yang bernama Mufid, umur 33 itu, sehingga dapat dikenali oleh kerabatnya. Oke, kita coba lihat ini ya, kronologinya ya. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi mengungkapkan peristiwa ledakan bahan petasan terjadi pada Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat, atau saat masyarakat melaksanakan sholat tarawih di masjid. Impact ledakan 11 rumah rusak di seputar sumber ledakan, diantaranya rusak berat 5 dan 6 rusak ringan. 1 orang meninggal atas nama Mufid. Selain itu ada 2 orang luka ringan dan 3 orang sesak napas, tapi mereka sudah kembali ke rumah masing-masing setelah sempat dirawat di rumah sakit terdekat. Selanjutnya, dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi menemukan kantong plastik yang diduga ada bahan mercon atau petasan. Kami terus melakukan investigasi terkait korban yang sudah meninggal dunia hingga purna, sehingga benar atau korban adalah impact dari ledakan tersebut. Oke, jadi kalau kalian lihat dari ininya, ini bukan orang main petasan, tapi sebenarnya memang rumah itu kayak ini ya, produsen ya, yang membuat petasan-petasan. Berarti kan ada banyak sekali obat-obat ledakan, obat-obat petasan yang memang rawan terhadap yang namanya percikan api atau apa-apa yang mengakibatkan terjadi ledakan. Dan si korban Mufid umur 33 tahun menjadi satu-satunya korban meninggal gitu, karena di sini kan kerusakannya sampai dengan 11 rumah ya, 11 rumah kena gitu, tapi memang yang meninggal cuma 1, kemudian 2 luka ringan dan 3 orang itu sesak nafas tapi sudah dirawat dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, kita doakan yang terbaik untuk yang korban-korban yang mengalami peristiwa tersebut, dan semoga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi ke depannya gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini berita kasus yang selalu ada, yaitu kasus korupsi. KPK geledah Kementerian ISDM. ISDM itu adalah energi dan sumber daya manusia, bukan sih? M-nya kalau di ISDM. Puluhan miliar rupiah tunjangan kinerja diduga dikorupsi. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menyidik kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di Kementerian ESDM. Sumber daya mineral. Pemotongan tukin yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah diduga digunakan untuk berbagai hal, salah satunya pemenuhan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wah, jadi ini ya, jadi dia memotong kayak tunjangan-tunjangan gitu, dan uang potongannya itu nanti digunakan salah satunya juga untuk menyuap BPK, itu Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu pemenuhan proses pemeriksaan oleh BPK atau yang lain, aku kurang paham itu. Intinya di sini ada kasus dugaan korupsi lah ya terkait di Kementerian SDM ini ya. Semoga cepat ketangkap lah kalau memang terjadi korupsi. Lanjut di berita berikutnya, lindungi industri dan UMKM. Kemendak musnahkan 7.000 bal pakaian bekas impor ilegal. Nah, ini yang kemarin cukup ramai, tapi aku jujur nggak ngikutin gitu berita-berita terkait thrifting ini. Cuman kemarin sempat diangkat dari salah satu kru di Serangkai 1 kan, di shortnya itu berkaitan dengan thrifting, dan itu juga aku baru tahu kalau ternyata lagi ramai tuh masalah thrifting gitu, untuk thrifting baju gitu, pakaian bekas yang memang import gitu kan. Banyak perdebatan antara memang mendukung pemerintah untuk memusnahkan pakaian-pakaian bekas impor itu dan mendukung UMKM dalam negeri, ataupun memang produksi dalam negeri gitu, sama yang memang mendukung
thrifting gitu, mendukung pakaian-pakaian impor yang mana karena secara kualitas walaupun itu bekas saya masih bagus. Tapi nah di sini ada pemusnahan 7.000 bal pakaian bekas impor ilegal gitu. Supaya tidak salah paham, impor barang bekas undang-undang dasar tidak. Jadi ini benar-benar yang dihancurkan tuh yang ilegal ya. Kalau yang legal enggak ya. Jadi ya kalau kita udah bicara ilegal, dia sudah tidak melalui proses bea cukai ya, impornya ilegal ya. Memang secara undang-undang itu salah, jadi itu dimusnahkan ya. Walaupun bea cukai lagi disorot benar-benar gitu ya, yang namanya pajak itu kan tetap pemasukan bagi negara ya. Semoga koridornya sesuai dengan kinerjanya, kurang lebih seperti itulah. Oke, ini dari CNN Indonesia. Kita cari yang menarik aja ya. Ini ada erupsi gunung di Ilelewotolok NTT, semburan abu capai 750 meter. Semoga tidak memakan korban jiwa dan semuanya selamat. Kita coba cari lagi apakah ada nih dari CNN yang Heri Budi siapkan kejutan perayaan HUT RI terakhir di DKI. Wah, nggak paham nih maksudnya apa nih. Kita coba baca dah. Sultan Hamengkubuwono buka suara respon Kliteh masih bermunculan di DIY. Aduh, Kliteh ini agak meresahkan ya. Kayak Kliteh, tahu nggak sih kalian, Kliteh itu lebih kayak begal. Tapi kalau begal itu kan dia mengincar secara harta ya. Tapi kalau Kliteh itu kayak geng itu kayak cuman mau cari ketenaran doang. Jadi mereka kayak ngebacok-bacokin orang tanpa ada kayak tujuan motif secara keuangan, dan targetnya pun agak random gitu. Dia agak lebih berbahaya sebenarnya daripada begal itu sendiri gitu. Dan itu cukup marah kemarin, hampir rame ya tahun lalu juga di DIY, dan tahun ini kayaknya menjelang bulan puasa agak rame lagi. Cuman karena aku sekarang lagi nggak di Jogja jadi nggak terlalu dengar kabar terkait Kliteh ini. Tapi setauku ini masih sering gitu kejadian di Yogyakarta. Kita cari lagi ada berita apa lagi. Ini kasus cukai rokok Bintan rugikan negara miliaran. Oke, kita coba baca yang tadi ya. Aku nggak paham maksudnya HUT RI terakhir di DKI ini maksudnya apa nih? Oh, maksudnya iya kan ibu kotanya pindah ya ke Nusantara ya. Jadi mungkin perayaan HUT RI tahun depan sudah di Nusantara, mungkin udah bukan di DKI lagi gitu. Oke, kita tunggu perayaan HUT RI terakhir di DKI akan semeriah apa. Apalagi sekarang udah ditangani oleh Bapak Heru Budi selaku pengganti gubernur ya, pemimpin Jakarta sekarang. Nah, kita lanjut dari daerah mana nih? Nganjuk. Oke, Nganjuk Jawa Timur ya. Di Nganjuk, petani bawang merah di Nganjuk terpaksa panen dini gegara curah hujan. Jadi memang curah hujan ini bahkan hari ini aja kan tadi hujannya cukup lumayan ya, sore itu cukup hujan walaupun sebentar gitu. Dan mungkin ini juga berefek tentunya dalam hal pertanian. Itu kan yang namanya curah hujan itu sangat berpengaruh ya, dan ini akhirnya harus panen lebih awal gitu untuk bawangnya. Tentu saja ini pasti merugikan gitu secara produksi ataupun hasil tanam dari bawang itu sendiri gitu ya. Kita doakan semoga rezeki para petani ini tetap bisa mengalir dan juga bisa menafkahi, apalagi masuk ke bulan Ramadan yang mana harga sembako dan lain-lain itu meningkat gitu. Dan sebenarnya kok yang khawatir kan ketika terjadi hal seperti ini kan ini juga akan mendorong harga komoditas bawang merah, ini salah satu bawang merah ya, itu juga akan naik gitu karena kan gagal panen atau hal lain, sehingga demand supply-nya sendiri kan rendah gitu, sedangkan demand apalagi di akhir raya kan cukup tinggi untuk komunitas-komunitas seperti bahan masak seperti ini ya. Nah, kalau kemarin tuh ada berita terkait baliho yang jatuh. Nah, ini ada berita tembok roboh terjang angin kencang dan tewaskan tukang. Jadi ini memang masih masa konstruksi, jadi pembangunan rumah ya. Iya, lagi direnovasi dan malah roboh dan kena kepada satu tukangnya, dan korban meninggal dunia 1 orang, luka-luka 2 orangnya. Kita doakan semoga korban ditempatkan di sisi yang terbaik, dan juga yang luka-luka ini juga cepat sembuh ya. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi.
Ini oke, belum reload. Nah ini aku ini aja sih biar buat seru-seruan aja lah ya. Maksudnya biar enggak beritanya politik-politik aja gitu. Jadi kita Lisa Blackpink beli rumah tunai 87 miliar, lokasinya jadi sorotan. Kita aku juga kayak bikin lokasinya di mana coba. Meski berasal dari Thailand, Lisa Blackpink diketahui memiliki beberapa properti di Korea Selatan. Lisa pun sebut baru saja membeli rumah mewah di area Songbukdong di Seoul seharga 7,5 juta won atau sekitar 87 miliaran. Dibeli dengan harga fantastis. Songbukdong memang dikenal sebagai daerah elit. Nah ini kurang tahu lah ya. Maksudnya kalau kayak di Jepang itu kan yang elitnya ya Tokyo, kalau di Korea ya Seoul ya. Ini di Seoul di daerah Songbukdong, dan kalau tidak salah memang daerah di situ tuh ya harganya memang fantastis gitu. Jadi ya buat kalian mengikuti Blackpink Lisa, ya ini salah satu berita yang sebenarnya nggak mengagetkan sih, seorang Lisa Blackpink mampu membeli rumah di area Seoul dengan harga fantastis seperti itu ya. Karena popularitasnya kan emang gila-gilaan gitu kalau bicara Blackpink atau bicara K-pop sendiri. Nah kita masih di berita internasional nih. Bos Google sindir pengguna iPhone, teknologi jadul. Aku belum tahu nih, ini yang disindir teknologi apa coba. Hiroshi Lockheimer, salah seorang senior Vice President di Google, mengasihani pengguna iPhone karena masih terjebak di satu teknologi jadul yang masih ada di perangkat buatan Apple itu. Teknologi jadul yang dimaksud itu adalah SMS. Ya, pernyataan ini masih menjadi bagian dari kampanye jangka panjang Google untuk membujuk Apple mengadopsi teknologi Rich Text Format RTF yang menjadi penerus dari SMS. Jadi kalau bicara berarti bukan cuma iPhone doang ya, Android pun kan masih pakai SMS kan ya. RCS yang sudah ada sejak 2019 tersebut tidak diposisikan sebagai pengganti WhatsApp, Snapchat atau sejenisnya. Namun karena ini adalah salah satu cara paling dasar untuk berkomunikasi lewat HP, Google menginginkan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan hal itu tidak bisa dicapai oleh SMS yang sudah terlalu jadul. Karena itulah mereka kemudian mengadopsi RCS. Hasil penelitian kami menunjukkan kalau kebanyakan orang menggunakan 3-4 aplikasi pengiriman pesan, baik itu WhatsApp atau Snap. Itu bagus, kami tak mencoba membawa RCS untuk menjadi satu aplikasi yang menguasai segalanya. Jadi ini kayak ya sebenarnya teknologi untuk pesan, tapi kan kayak SMS juga udah nggak pernah dipakai lagi dah. Aku juga nggak pernah pakai SMS lagi, kecuali ya memang untuk kebutuhan banking ya, kayak mobile banking dan lain-lain kan masih menggunakan fasilitas SMS salah satunya gitu untuk verifikasi dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk pesan-pesan udah nggak zaman tuh SMS pulsa-pulsaan. Jadi ya ke arah ini sih, WhatsApp, Instagram atau Telegram lah gitu. Nah kalau lanjut kita ke kanal berita di Kabupaten Batang, ini ada 2 yang terbaru. Yang terakhir itu kan yang Masjid Nurul Huda, ini sudah. Kita ke berkah Ramadan nih. Degan Bank Slamet panet konsumen degan tapi fotonya bakaran ya. Menjelang waktu berbuka puasa, kedai degan atau kelapa muda milik Bank Slamet yang berada di Jalan Pemuda, Kadilangu, Batang mulai dipadati konsumen yang ingin membelinya untuk mengembalikan cairan tubuh setelah menjalani puasa seharian. Emang kalau kita bicara air kelapa itu paling seger sih kalau aku pribadi ya. Walaupun aku lebih seringnya belinya ini hidrokoko di Maret itu kan, di minimaret itu. Jadi kalau buka puasa minumnya emang paling enak sih hidro kelapa itulah. Kalau bulan puasa itu laku sampai 600 butir. 600 butir gede banyak loh, dibandingkan hari biasa yang cuma 200 butir per itu satu hari 600 butir. 200 butir per hari aja udah gede, ini 600 butir. Untuk degan hijau biasa cukup bayar 10.000 katanya. Jadi wah cukup fantastis juga ini, salah satu berkah Ramadan lah, luar biasa. Dan yang kedua ada ratusan paket sayuran dibagikan jamaah bayar pakai doa. Ya intinya ini bagi sembako lah ya, bagi sembako. Bukan sembako sayuran termasuk sembako kan ya? Ya berbagi sayuran. Kalau di sini ada, aku nggak tahu sih sayuran apa aja ya, sini cuma kelihatan ya kayak bahan sop lah ya, ada wortel, ada kubis, apalagi nih. Sekretariat Takmir Masjid Nurul Huda, Nurul Huda lagi ya. Proses pendistribusiannya cukup praktis, warga tidak perlu membawa KTP, mereka yang melintas di area masjid langsung mendapatkan paket sayuran. Nah kalau kalian yang dekat dengan Masjid Nurul Huda nih, kemarin ada buka bersama, takjil ya, ada bagi takjil, sekarang ada bagi sayuran. Kita tunggu berita-berita berikutnya ada bagi-bagi apa lagi. Jadi kalau kalian yang dekat dengan Masjid Nurul Huda, menjelang buka puasa itu biasanya kalau kalian
melintasi itu kayak banyak sekali bagi-bagi, dan semoga ini masjid-masjid yang lain juga banyak gitu dan bisa diberitakan di portal berita Kabupaten Batang gitu. Oke, mari kita lanjut ke konten yang menghibur terlebih dahulu. Di Instagram ada apa? Kita buka dari netizen iseng ya. Semoga koneksinya bersahabat ya. Kayaknya ini ya, kita selalu mulai dengan senam bersama. Ntar volumenya aku kecil. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa senam buat kalian yang masih puasa, olahraga yang ringan-ringan aja gitu, jadi nggak yang terlalu berat-berat, tapi jangan cuma tiduran doang gitu, dan itu bikin jauh lebih fit sih buat kalian menjalani aktivitas puasa gitu. Dan kita lanjut video lucu dari netizen iseng. Ini warung pecel lele. Ini pakai, ini beneran nih, ini pakai teknologi AR ya, AR ya, yang dia cuman kelihatan kalau pakai HP itu loh. Tapi ini keren sih kalau mereka bisa memanfaatkan, ini keren sih. Maksudnya di sini bisa pakai keris, lihat di sini enak gitu. Wah, keren sih yang bikin. POV warung di Saranjana, warungnya Cyberpunk. Editan tuh ya masa nggak editan. Warung Arab ini keren nih, salah satu yang keren. Jangan kakek mas. No comment. Itu kalau kita nyalain cewek juga ini kadang nyalain cowok gitu. Ini apa nih? Bentar, loading, biasa koneksi di sini. Aduh. Ini aku lagi upload ya sih? Lagi dulu pernah ada kan ya bule yang pakai motor apa mobil gitu di pantai terus sampai ke laut apa ya? Dulu ada tuh videonya tuh. Itu lagian kurang kerjaan banget bawa motor sampai ke pantai, udah tahu jalanan pasir ya. Oke, ini pasti salah satu izin sakit nih. Aku dulu temanku dulu pernah yang izin sakit tuh karena dia apa namanya? Sakit gigi gitu kan. Terus suratnya tuh kayak dia kayak nulis cerita gitu, kayak mohon maaf hari pagi ini saat saya bangun terus gigi saya sakit, kayak gitu-gitu lah. Jadi lucu banget deh. Bentar nih kok nggak bisa ke loading. Nah, kita coba baca ya. Kepada yang terhormat Ibu Wali kelas 8A di sekolah. Ini kayaknya belum dapat pelajaran ini ya, nulis surat bahasa Indonesia ya, karena margin dan lain-lainnya ini masih belum. Alangkah indahnya pagi siang ini matahari bersinar dengan terang, burung-burung pun bernyanyi dengan senang. Bunga-bunga di taman semerbak mewangi dan bermekaran, tapi ada satu bunga yang layu, yaitu saya Udin. Hari ini saya sakit jadi tidak bisa masuk sekolah. Dari muridmu yang layu lagi sakit, Udin. Kayaknya wali kelasnya guru bahasa Indonesia ya, atau Dini suka bikin puisi ya. Ini udah bagus loh kalimatnya loh. Alangkah indahnya pagi siang ini matahari bersinar dengan terang,
Burung-burung pun bernyanyi dengan senang. Ini ada sedikit sajaknya ya. Bunga-bunga di taman semerbak mewangi dan bermekaran tanpa ada satu bunga yang layu yaitu tapi ada satu bunga yang layu yaitu saya Udin. Hari ini saya sakit jadi tidak bisa masuk sekolah. Ingat Udin yang pertama. Kalian ingat itu gak sih lagu Udin yang pertama? Aduh jangan deh. Udin yang pertama namanya Awaludin. Lagu Udin Sedunia. Nah ini ada iklannya nggak? Oh enggak. Ana habibi anta Udin Majnun. Ana Udin Majnun. Itu ramai banget loh. Ini lagu tentang semakan. Kalau nggak percaya. Nah ini Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang hidup di kamar namanya Kamarudin. Udin yang hidup di jalanan namanya Jalan Udin. Udin yang suka bertanya namanya Soaludin. Udin anak senja. Ketika tagar Udin cuma sembuh. Pasti sih Udin yang pertama namanya Udin. Tenang aku guys, aku lagi frustasi. Yang benar tuh yang mana, raksasa atau rasaksa? Raksasa kan? Rasa no. Relakan saja. Raksasa, rasaksa nggak sih? Kita KBBI ya. Raksasa. Tapi kayak raksasa dah. Ya bener raksasa. Malu ya bener raksasa. Berarti yang pertama ya. Padahal gak nyambung ya jawabannya. Rasaan lo. Cacing besar Alaska stepmom. Oh ini yang kemarin ambles. Bukan zaman sekarang pakai motor loh. Mercedes. Percuma puasa kalau pacaran. Ahmad ucap orang yang gak punya pacar. Kurang ajar. Terkadang dia baik. Ini yang buka story ngesel sih. Percuma puasa kalau pacaran. Ucap orang yang gak berpuasa. Ini gak punya pacar. Nah ini kalau benar serem banget ya. Tapi yang naga sih lebih serem. Ini tempat semua sih. Tapi ini kalau misalkan apa ya, kayak rumah warga biasa sih kurang ajar sih. Tapi kalau misalkan sebenarnya ini kayak tempat prostitusi atau apa sih, seru sih begituin. Norak dan sangat tidak beradab. Oh ini udah kemarin ya, potong. Oke, kayaknya untuk apa namanya,
Radio Kata pada day kelima ini kita lagi nggak ada bahasan. Aku juga bingung mau bahas apa gitu di Radio Kata ini. Jadi kita akhiri saja Radio Kata ini dan jika sudah 30 menit yang penting kalian sudah dapat informasi-informasi berita apa yang terjadi di Indonesia dan juga di daerah Kabupaten Kalimantan dan kita sudah mendapatkan lah sedikit hiburan ya soal ini banyak sekali hiburan-hiburan yang menarik dari netizen iseng. Terima kasih buat netizen iseng dan terima kasih buat portal-portal berita. Aku Ardiansyah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang merayakan di hari kelima ini harus tetap semangat sampai selesai puasanya dan jangan lupa minum sebelum menutup sahur pada pagi hari ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di Serangkai Satu Channel. Nanti di hari ini akan ada konten menarik tentang check up kepribadian yang aku sudah record. Ini adalah melihat kepribadian kamu berdasarkan tulisan tangan. Nah, kalian pengen tahu kan makna dari tulisan tangan kalian seperti apa? Nantikan kontennya di Serangkai Satu Channel bareng Ardiansyah. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di sahur day kelima atau day ke-6. Semoga masih bisa tayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.